Itu yang terjadi. Dan biasanya kalau di kampus-kampus radikalisme itu paling banyak masuk. Kenapa ke fakultas-fakultas eksakta? Karena mereka menanamkan kebenaran itu adalah tunggal. Kalau di sosial, makanya terus terang, kenapa di IAIN itu jarang? Kenapa di fakultas sosial, fakultas sastra, fakultas hukum jarang? Yang banyak di fakultas eksakta, karena akar dari radikalisme itu adalah akar menggunakan pendekatan eksakta, bahwa yang benar adalah satu, maka di luar yang benar itu pasti salah. Itu yang kemudian kenapa di ITS, di STAN, di IPB, ataupun di tempat-tempat lain yang akar pemikiran eksakta bahwa kebenaran itu tunggal. Misalnya beginilah, Anda di Islam saja, bahwa yang benar adalah begini, nggak usah macam-macam, sholat saja. Padahal sholat ketika tasawuf ada yang begini, ada yang begini saja, ada yang begini saja. Itu tentang ragam untuk tasawuf saja. Yang sudah menjadi direktur pembinaan narapidana ya sudah punya satu kebanggaan buat kami Bapak program deradikalisasi terhadap narapidana teroris dan violent extremis secara resmi. Saya ingin tunjukkan pertama bahwa saya internet. Ini kartunya bisa begini nggak sekarang ini? Kartunya bisa begini, kita kasih dulu. Tepuk tangan itu ada di ibu moderator. Kalau orang tepuk tangan itu ada 30 titik simpul saraf. Apabila dibenturkan akan membangkitkan 3 kali lipat metabolisme tubuh kita. Dan di dalam tubuh manusia itu ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah heroin alami yang meningkatkan kekebalan tubuh apabila orang tersenyum dan gembira. Jadi kalau tepuk tangan sampai senyum, ini 6 kali lipat metabolisme yang ada. Ini kata dokter, bukan kata saya. Dan saya tunjukkan bahwa alumni ini kan ngerti di luar fungsinya itu, ngerti masalah metabolisme dan itu pura-pura dia. Dua narasumber ini guru saya. Saya sendiri grogi dari tempat ini. Saya sudah rasakan di Denpas. Sering guru tadi. Bu, ibu yang hadir bu. Kalau saya hadir ini kan itu dosen saya semua yang saya hadapi itu. Saya bilang, saya grogi itu. Tapi itu apa akademik itu masyarakatan. Umur saya waktu tingkat 1 itu 17 tahun setengah. Saya minta ke dokter di akademi itu, dok saya bilang, tolong mintakan saya vitamin untuk meninggikan tinggi badan. Tapi dokter Wahyadi, psikiater, karena dokternya lebih pendek dari saya, dan mungkin tidak ada obatnya kali waktu itu. Jadi lagi kalau dia harus dapat remisi, kita profil dari BPBD akan saya saran kita sama-sama dan soal bebas itu seperti ini. Dan bahkan oleh BPBD dijadikan teroris sudah bebas NKRI dikasih dia itu hasil ready di dalam lapas, kemudian dikasih kepada pertanyaan cuma memang karena kasus mau bisa berdagang dikasih dan karena teroris udah mana seluruh dari kain modalnya habis, untungnya nggak ada untuk menjadi teroris lagi ini terus cara teritorial tugas lapas dan tugas balik di masyarakat sehingga dia sudah selesai menjadi pidana dan menjadi masalah pendidikan bebas bersyarat di sini. Dan itu kita kreasi dari kesempatan. Siapa pasal percakapan, pasal legal berdasarkan profil memang tidak semua pegawai lapas yang punya keahlian itu berbeda. Tapi yang sifatnya lagi
bikin bakso, bikin mie, ngajarin bikin kursi, bikin kelas. Dan kalau yang sifat ideolog harus adalah profesor dan banyak yang nggak tahu. Ada namanya Ustaz Ayu, mantan militer. Ketika saya kalau pas Palembang itu lagi terorisme di Palembang itu datang Ustaz Ayu dia nggak tahu. Pak, saya marah. Kamu kenapa? Ini orang jauh-jauh dari Jakarta dengan BNPB kamu nggak mau diskusi sama mereka. Padahal diskusi, Pak, mohon maaf ini kami dari bendera. Terus kamu sebenarnya dari bendera sudah. Kalau enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Brigjen Pol Sugiharto Hamdi dari BNPB, yang kami hormati Dr. Fani Manwijaya, yang kami hormati pula moderator kita, Rizka, mohon aplaus untuk beliau-beliau semua. Dan saya banggakan dengan hukum Bapak Dr. Gufron yang kami cintai, para hadirin semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini izinkanlah saya untuk berbagi tentang peran daripada Polres Jember dan upaya pemberantasan. Dalam kesempatan ini sesuai jadwal awal kami adalah sesi kedua, sehingga tadi nggak banyak mengupas kulitnya karena kami pikir Pak Hamdi lebih kompeten di bagian itu, sehingga waktu yang diberikan moderator 15 menit kami pikir kami hanya pakai sekitar 5-10 menit karena saya pun ingin belajar kepada Pak Hamdi berkaitan dengan teroris. Next lagi Pak. Ya, ini kaitan radikalisme dengan teroris, bahwa radikalisme mindsetnya adalah seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, bahwa saya adalah benar, yang lain adalah salah, dan oleh karenanya yang dinamakan radikal itu adalah akar radikalisme, ingin mengganti sampai dengan ke arah yang mengganti paham dalam hal itu. Ya, sedangkan tidak pidana terorisme adalah adanya rencana untuk melakukan kegiatan, yaitu aksi yang menyebabkan teror, menyebabkan ketakutan. Nah, yang ternyata di sini yang rawan bukan hanya ketika radikalisme itu terjadi berkembang menjadi teroris, tapi yang rawan juga yang tidak bisa kita sampaikan, yang ternyata bukan paham radikal, tapi dianggap radikal. Paham yang bukan teroris dianggap teroris, itu juga termasuk faktor ancaman juga, faktor gangguan keamanan juga. Sehingga jangan sampai kita ada rasa ketakutan yang berlebihan sampai kita mengakibatkan main hakim sendiri, yang mana kita berpikir bahwa teroris adalah bukan. Next. Yang berpotensi terekrut paham radikal bukan hanya berkaitan dengan ideologi saja, tapi berbagai macam faktor bisa rentan terekrut sebagai paham radikal. Ciri-ciri yang berbagai paham radikal berikutnya ada demikian yang dikupas lebih jauh oleh Pak Hamdi, di mana seseorang cenderung untuk sudah apatis pada lingkungannya, yang tadinya kuliah nggak peduli lagi sama kuliahnya, yang tadinya pelajar nggak peduli lagi sama kegiatan sekolah belajar mengajarnya, karena yang dipikir adalah hanya doktrin-doktrin yang berkaitan dengan yang diyakini kebenarannya, jihad dan lain sebagainya. Next, di mana upaya negara ini berkaitan dengan teroris ada dua, yaitu represif dan preventif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri, sedangkan untuk pencegahan itu bisa dengan kontraradikalisme atau dengan deradikalisasi. Kontraradikalisme adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita yang belum kena paham radikal, belum kena paham teroris, supaya tidak kena. Sedangkan deradikalisasi adalah bagaimana menurunkan kadarnya. Mungkin bagi napi-napi teroris atau yang
waktu diskusi dengan kiai di luar Jawa sana, kemudian itu membukakan cara berpikirnya sehingga yang bersangkutan bertobat hanya dengan diskusi ringan. Ya, ini kontraradikal dengan deradikalisasi yang dilakukan oleh Polres untuk setingkat Polres adalah kontraradikal. Bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak kena paham radikal. Next. Sudah banyak alhamdulillah yang dilakukan oleh moderator berkaitan dengan menjaga supaya tidak terkena paham radikal di Jember ini, walaupun di Indonesia hampir tidak ada kabupaten yang aman dari penyebaran paham tersebut. Tapi ini bukan berarti menjadi ketakutan, menimbulkan dampak ketakutan, tapi sekedar waspada bagi kita supaya kita menjaga diri kita. Bersama-sama dengan seluruh elemen, termasuk dengan sivitas akademika, bersama-sama dengan Pak Gufron, bersama-sama dengan Pak Rektor, kita sering menyelenggarakan seminar-seminar. Bahkan pertama kali seminar yang kita laksanakan di Jember, di Sari Utama, kami juga mendatangkan Brigjen Amri untuk kami sama-sama belajar berkaitan dengan paham teroris dan bagaimana melakukan pencegahannya. Pada saat itu kami menghadirkan sekitar 500 takmir masjid dan para pengasuh pondok pesantren, karena memang di Jember ini hampir 600 pondok pesantren dan tidak semua pondok pesantrennya bersifat terbuka. Artinya tidak semuanya welcome untuk siapapun boleh masuk, boleh mengetahui isinya dan sebagainya. Next. Selain daripada seminar-seminar, kita juga mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga, instansi, dan instansi terkait. Kami mengadakan rapat secara berkesinambungan dengan lembaga atau instansi pemerintah terkait, diantaranya adalah Kodim. Ini untuk kami bersama-sama dengan 3 pilar. Kami berharap Kodim bisa memberikan wawasan bela negara atau wawasan kebangsaan, cinta tanah air bagi kalangan-kalangan sekolah SD, SMP untuk jangan sampai terkena paham radikalisme untuk adik-adik kita. Kemudian Kodim pun bersama-sama dengan 3 pilar untuk tingkat terbawah dan tingkat desa, yaitu Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah. Karena itu adalah ujung tombak kita untuk mengenal masyarakat. Tentunya yang kita waspadai adalah ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang eksklusif, mengeksklusifkan diri, tidak mau bergaul, dan amalan-amalannya ini lebih cenderung. Terima kasih Mas. Itu memang sengaja kita ada pada supaya jangan ngantuk. Alhamdulillah sejauh ini baik-baik penanganan antara Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah untuk bisa mendeteksi sampai masyarakat tidak bisa terbawa. Selain Kodim, kami juga rapat dengan Dignas. Dignas ini baik Pak. Dignas ini kami minta Dignas dan Kemenak jangan sampai ada TK kita atau SD kita atau SMP kita yang memiliki paham radikal, mengajarkan paham-paham kekerasan, ya, atau bahkan ada yang sampai tidak mau upacara bendera. Jadi jangan sampai, termasuk dengan Kemenak, jangan sampai ada pondok pesantren yang tidak melaksanakan yang berjiwa nasionalisme, apalagi yang sudah sampai paham khilafah, ya. Dan ini terus kita lakukan. Kita sudah buat list yang hijau, yang pahamnya kita mungkin yang NU, yang Muhammadiyah ini mungkin yang udah bisa kita anggap hijau. Yang belum, ini yang secara berkesinambungan kami terus melakukan evaluasi, kami gerilya, kami datangi satu persatu, kami dokumentasikan. Jangan sampai ada kecolongan untuk diskusi di Kabupaten Jember ini. Kemudian kami juga dengan lapas. Kita ketahui bahwa di Jember ini ada lembaga pemasyarakatan yang menampung napi teroris. Jangan sampai di lapas itu menjadi wadah untuk penyebaran
Sehingga kalau kami beradu dalil dengan yang memiliki paham radikal, tentunya kami kalah. Sehingga kami menggandeng dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, sehingga kalau ada adu dalil, setidaknya kami tahu bagaimana menjawab. Karena rata-rata metode perekrutannya saja kelompok-kelompok ini sudah mengajak untuk mengutip sebagian-sebagian ayat-ayat Al-Quran, yang mana hanya sepenggal-sepenggal saja. Next. Kemudian kita juga masalah sering adalah tentang 3 pilar. Kami diskusi dengan para pimpinan Tikmas, Babinsa, dan Lurah se-Kabupaten Jember tentang situasi terkini berkaitan dengan penyebaran kelompok radikal. Next, kita juga sinergi dengan kelompok Islam. Nah, ini beberapa yang kami share, doktrin-doktrin teroris. Di situ yang dipotong adalah sepenggal-sepenggal ayat, yang mana ada ini yang kami amini materi saya dari Pak Amri juga ini sebetulnya waktu kemarin datang ke Jember ini. Nanti lebih jelas oleh Pak Amri saja, lebih detail. Namun berkaitan dengan paham sepenggal-sepenggal ayat yang dipakai oleh mereka, kami komunikasi dengan MUI, dengan NU, akhirnya kami menerbitkan buku pintar. Jadi ada barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia termasuk kafir. Nah, dari ketua itu menyampaikan bukan begitu. Yang sebenarnya adalah siapa yang mengkafirkan orang lain padahal dia itu tidak kafir, maka kafir itu berbalik pada dirinya sendiri. Nah, itu kita buatkan dalam bentuk pemerintahan. Termasuk keputusan hukum itu adalah milik Allah. Sebetulnya tidak bisa diartikan hanya dengan satu kalimat itu saja, tapi turun ayat itu pun turun berdasarkan situasi saat itu, di mana Nabi Yusuf kalau tidak salah itu difitnah, baik-baiknya hukum adalah milik Allah. Maksudnya kita jangan merekayasa. Sedangkan manusia itu selain sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah di muka bumi, yang mana membuat aturan yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Nah, itu buku pintarnya ini kan, di antaranya kami buatkan dalam slide. Ini nanti, ini tujuannya adalah untuk membekali para Babinsa, Babinsa kami di lapangan, sehingga seandainya beradu dalil, ini adalah dasar untuk kami membentangkan kalau hanya sekutip-sekutip kalimat yang diambil oleh kelompok-kelompok tersebut. Next, mungkin kalau dibacanya cukup panjang, nanti kami kalau berkenan, kalau mau, ya kita akan berikan. Ya. Next. Next saja untuk pemerintahannya Pak. Yang mana ini ditujukan kepada anggota kami. Kemudian terakhir kami berpesan kepada rekan-rekan mahasiswi untuk membentengi diri daripada kelompok-kelompok radikal. Yang pertama adalah jangan belajar agama sendiri hanya berdasarkan internet, karena banyak dari yang sudah terekrut itu karena belajar sendiri melalui internet. Ini tidak ada guru pembimbingnya, sedangkan insya Allah di Jember ini banyak sekali guru-guru kiai-kiai yang beranak bergerak menjaga persatuan dan kesatuan yang siap untuk membimbing rekan-rekan semua. Kemudian hati-hati dalam berorganisasi, mempelajari terlebih dahulu, karena memang proses perekrutan itu terbagi menjadi berapa ya, 4 ya kalau salah kemudian. Jadi si perekrut ini yang kami diskusi waktu itu, dia menjadi teman yang nyaman dulu untuk diajak diskusi. Tahap kedua dia mulai sekali-sekali berpraktik. Tahap yang ketiga dia mulai diajak kepada kelompoknya, di kelompok-kelompok pengajian dan kelompok-kelompok diskusi. Setelah itu baru dimasukkan ajaran-ajaran pahamnya. Ketika diterima, dia dibayar. Kemudian ikuti dinamika organisasi yang terjadi. Silakan ikuti seminar-seminar yang positif. Kemudian berdiskusi dengan orang tua atau dosen yang paling paham. Kemudian
Mari kita kembangkan wawasan Nusantara kita, tentunya dengan pertemuan-pertemuan yang positif yang dapat bisa menjaga mindset kita dari paham-paham radikal. Cukup sekian dari saya. Nanti kita diskusi setelah ini, sama-sama kita belajar dari Dirjen Menteri yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta. Mohon maaf dan kata saya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu memberikan inspirasi kepada umat Islam di dunia untuk melakukan hal yang sama. Saya tahun 83 di ITS itu gambar Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwan Muslimin bisa bersanding dengan Ayatullah Khomeini, kos-kosannya kawan saya dulu. Tapi sekarang hari ini bisa berantem. Tapi dulu si sama Hasan al-Banna dijemput di kos-kosannya karena sama menginspirasi dua-duanya. Disitulah mulainya pemikiran-pemikiran bahwa keinginan untuk mengubah tata politik dunia itu sudah mulai. Jadi keinginan mendirikan kekalifahan seperti zaman dulu lagi, seperti keemasan zaman abad pertengahan, mulai dari kekalifahan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, misalnya Utsmaniyah, Saljuk dan seterusnya. Dan yang paling terkenal itu adalah Abbasiyah yang ada di Eropa, yang masih kita kenal istilahnya namanya Al-Habra. Itu yang menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan pada saat itu. Kalau kita kenal nama Al-Jabar, kalau ada Al-Jabar itu orang-orang Islam pada abad itu yang menemukan ilmu metafora, ilmu trigonometri, ilmu kimia. Itu adalah orang-orang Islam pada zaman itu. Nah, keinginan semacam itulah yang dibuat oleh orang-orang yang pada saat itu kalah perang. Kemudian daerah Utsmani itu dibelah-belah oleh Inggris dan Prancis, adalah kolonialisasi. Nah, disitulah ada keinginan. Kemudian kita tahu orang Palestina itu dijajah sekarang ini sama Israel. Pada saat itu sudah mulai ada keinginan itu, maka mendirikan itu tadi. Adanya komunisme, adanya sekularisme, ada keinginan itu untuk mendirikan kekalifahan. Jadi kalau hari ini Hizbut Tahrir itu ingin mendirikan khilafah, itu sebenarnya tuntutannya dari zaman dulu. Hizbut Tahrir itu dulu lahir, tapi dengan anak bayi itu dulu orang Ikhwan itu juga. Kemudian dia berikan sebenarnya dalam rangka tidak puas dengan IM itu sendiri. Ini Palestina mau tak bisa jadi begini sekarang, maka ada keinginan itu. Awalnya itu, jadi awalnya itu yang melekat di kepalanya orang-orang. Lanjut ya, kita berjalan-jalan kembali. Kemudian perang Afgan, ini mulainya. Perang Afgan itu perang antara Afghanistan sama Soviet. Di sini mulainya kita sebut terorisme itu munculnya di sini. Jadi ada perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan, dan Afghanistan ini adalah negara Islam pada saat itu, negara yang mayoritas
atasnya ke bawah ini dikhawatirkan akan menjadi komunis juga. Maka Amerika membantu Afghanistan untuk melawan Soviet. Karena ini sebenarnya perang antara Uni Soviet sama Amerika. Nah, untuk melawan itu Amerika tidak pakai tangannya sendiri. Dia menggunakan tangan-tangan orang Islam di sini. Maka mereka memutuskan isu komunisme ini harus dilawan. Dan kita tahu orang-orang Islam di sana itu, kalau ada orang yang anti Tuhan, paling cepat dia untuk melawan. Maka dia memandangkan dengan bantuan Arab Saudi, dia buat kita harus membuat perang di Afgan itu kita bantu mereka. Atas nama apa? Atas nama jihad melawan komunisme. Maka siapa yang berangkat ke sana? Dari Mesir berangkat. Kita kenal namanya seorang PhD yang dokter tapi dia PhD, namanya Ayman Al-Zawahiri. Nanti orang ini akan terkenal sampai sekarang. Dulu tidak biasa saja orang ini berangkat dari Mesir dengan kelompoknya. Siapa mereka yang berangkat ke Afghanistan? Untuk ke Afghanistan itu adalah orang-orang yang dulu pernah membunuh Anwar Sadat. Masih ingat tahun 84 Anwar Sadat dibunuh. Itu adalah kelompok ini, namanya kelompok Tanzim Jihad dan juga kelompok Jamaah Islamiyah di Mesir. Yang ini turunannya juga dari kelompok Muslimin masuk Jihad Afgan. Itu yang dari Mesir. Bagaimana yang dari Syria? Sama, kelompok itu juga masuk ke Afghanistan. Dari Jordan, dari Turki, dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi siapa? Itu dipimpin oleh orang namanya Osama bin Laden. Osama bin Laden itu berangkat ke Afghanistan. Kumpul semua di sana. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Orang Indonesia berangkat juga ke sana. Siapa itu? Ada kita kenal namanya Ali Imran, Amrozi, Abdul, yang melakukan pengeboman itu adalah orang-orang yang berangkat ke Afghanistan. Selesai di Afghanistan, pulang dia. Nah, pulang inilah dimulainya pengeboman yang dilakukan di Republik Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang berangkat tadi? Dari kelompok mana? Amrozi, Ali Imran, itu siapa itu? Itu sudah banyak rekrutmen terhadap mahasiswa. Pada tahun itu mahasiswa sudah banyak ikut ke sana. Ada yang dari saya sebut, ada juga kalau disebut tadi sudah harus disebut. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, DIY, itu ada universitas terkenal di negeri. Itu memberangkatkan orang yang sana. Di Jawa Timur memberangkatkan orang yang ke sana. Di Jakarta ke sana ada beberapa orang. Ada dari Fakultas Biologi, kalau tadi Pak Teka tadi ngomong tadi banyak eksaktanya, ya banyak eksaktanya. Ada yang dari Fakultas Kedokteran Hewan, ada juga yang dari ekonomi. Orang ini masih hidup semua Pak. Asal ditanya dia akan ngomong bahwa yang berangkat itu adalah teman saya ini. Itu enggak. Selesai itu Pak, perang selesai, komunis kalah. Pulang dia ke Indonesia. Pulang ke Indonesia apa yang dilakukan? Karena pada saat itu Osama mendirikan Al-Qaeda, dari tempat makan itu dia mendirikan Al-Qaeda. Kemudian dia merasa Barat itu awalnya dia harus begini sama Barat, sama Amerika. Karena yang menjumpai uangnya, senjatanya itu dari orang-orang. Tapi ketika ini selesai, Palestina ada ini nggak selesai juga, kamu lah bersama ini. Mulailah dia menyuruh silakan serang Asia Tenggara. Asia Tenggara diserang, apa yang dimulai? Bali. Jadi Bali dulu diserang bom 2002. Bali yang diserang adalah bom gereja. Tahun 2000 itu bom gereja. Gereja dibom tanggal 24 Desember tahun 2000. Itu gereja kayaknya di Surabaya dan kami banyak 23 gereja dibom di Indonesia. Tanggalnya 24 Desember jamnya sama.
Jadi saya waktu itu, saya orang tekniknya, saya duduk jadi posisi baris krim itu adalah menginvestigasi bomnya buatnya siapa. Saya dukung bomnya banyak sekali dan besar-besar bomnya. Itu yang terjadi awal akibat Afghanistan. Di dalam Afghanistan ini kita mengenal ada paham yang namanya muncul adalah Islami jihad. Di situ dalam jihad ada jamaah Islam yang Indonesia. Berikutnya Mindanao, Pak. Mindanao itu di Filipina sini. Selesai di Afghanistan pindah ke Mindanao, melakukan penelitian di sana. Yang ngajarin orang-orang Indonesia yang lulusan Afghanistan. Pulang dia menyerang lagi dia. Berapa Anda lihat setelah itu 2002 2003 medial 2004 bulan lalu 2005 itu Bomba 2 2009 medial yang keberapa? Kedua video itu bisa lihat. Sebenarnya saya punya video, Pak. Jadi medial itu ada pelaku bom yang sebelum melakukan pengeboman dia memberikan testimoni bahwa saya melakukan pengeboman ini dikarenakan ini adalah fardu ain. Bayangin, berarti mungkin ibu-ibu di sini paham apa yang dikatakan kepada anaknya, 2 orang, 4 orang anak yang berapa ya? Kira-kira ibu yang ada di sini, apa yang dibilang kepada anaknya 4 atau bapaknya, apa yang dibilang kepada anaknya 4? Kira-kira seperti yang tadi, Pak. Dia mengatakan bahwa pertama adalah bahwa ini adalah fardu wajib, fardu itu wajib, Pak. Kayak kita sholat, kalau ada yang Islam, sholat itu fardu. Anda tidak boleh meninggalkan masuk neraka dan dia merasa sendiri. Kedua, dia kalau melakukan itu masuk surga. Kemudian 7 bulan bidadari sudah menanti. Bayangin 7 bulan bidadari itu yang diinginkan bersama Allah. Ini yang luar biasa. Dan paham ini, kalau sampai sudah begini, orang membunuh orang lain wajib. Tadi Pak Kapal sudah mau pakai apa namanya bahasa Indonesia-nya, barang siapa yang tidak terkafirkan orang kafir maka dia kafir. Lalu kafir
Mindanao perang Afgan menghasilkan yang namanya Al-Qaeda. Kita balik ke baru 2014, Al-Qaeda sudah mulai turun, muncul lagi namanya ISIS. ISIS itu dari Arab Spring. Arab Spring itu ini waktunya sedikit, jadi ada beberapa negara yang karena pemerintahnya itu militer, maka rakyatnya ingin mengganti. Dimulai dari Indonesia, itu tahun 2011, Indonesia, kemudian ke Mesir, Libya, Yaman, Irak, dan sebelumnya lagi terakhir di Syria yang saya ceritakan. Syria ini yang dia berhenti, kemudian di Irak terus. Nah, di Irak dan Syria inilah yang menimbulkan, yang menghasilkan yang namanya ISIS dengan kekhalifahan yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Nanti tahun 2014 dia memproklamirkan diri bahwa kekhalifahan di dunia Islam itu sekarang adalah namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Itu timbullah ISIS, dan ini orangnya lebih galak daripada yang Al-Qaeda. Maka Anda bisa lihat itu yang ibu sama bapaknya sama anaknya di Surabaya itu sudah ISIS. Kalau yang anak laki-laki tadi itu yang di Berian itu masih Al-Qaeda. Jadi di dunia ini ada organisasi terorisme, kita mengatakan yang satu namanya Al-Qaeda. Kalau di Indonesia itu biasanya menjadi jamaah Islamnya, kemudian yang bawahnya jamaah Syariah CAS, dan di situ muncul tahun 2014 itu namanya ISIS. Itu afiliasinya ke bawah, ada jamaah Ansarul Tauhid, MIT itu menjadi Indonesia Timur, kemudian Indonesia Barat, jamaah Ansarul Daulah. Nah sekarang yang sering hukum-hukum itu bunuh orang itu namanya jamaah Ansarul Daulah, yang pimpinannya namanya Omar Ibrahim, itu dihukum mati kemarin. Kemudian ada lagi satu jamaah Ansarul Khilafah, itu double sekarang. Dia yang main sekarang ini menamakan dirinya ini. Nah, bagaimana dengan nasional? Nasional NII, jadi NII itu masih ada, tetapi dia sudah mulai turun karena orang-orangnya biasanya langsung lompatnya ke yang merah sebelah kanan ini. Regional bagaimana? Filipina. Jadi sepanjang Filipina masih seperti ini, ya, sepanjang Filipina masih berkonflik seperti ini, Indonesia ini akan dapat imbas. Apa imbasnya? Penjualan senjata. Orang-orang yang perhatian dari sana kemari melewati baik melalui Sulawesi Utara, Maluku Utara, maupun Kalimantan Utara atau Riau, Pulau Riau itu jadi tempat. Thailand, konflik di Thailand itu mempengaruhi Indonesia. Kenapa saya tulis itu ada Hong Kong Korsel Thailand? Padahal tempatnya orang-orang itu. Tapi Anda harus paham bahwa sekarang dengan dunia gadget yang begitu luas, maka ada radikalisasi di kalangan TKI, terutama yang perempuan. Jadi sekarang sudah ditangkap ada 6 orang TKI perempuan gara-gara dia ikut oleh orang-orang itu. Ada yang dikawin, ada yang melakukan sebagainya. Dan radikalisasinya itu awalnya dengan online. Jadi saya pernah ke Hong Kong. Saya ketemu sama intelijen di sana, kita sama-sama apa yang dilakukan oleh orang. Kita pahami bahwa di sana mereka bekerja dari pagi sampai malam, ketika maghrib berhenti, di sana itu sudah sendirian dia. Di kamarnya dia sendirian, apa yang dia lakukan adalah pegang handphone. Dari handphonenya dia melakukan Facebook dan seterusnya, akhirnya banyak yang radikalisasi. Ada juga yang lupa. Kalau Anda pernah dengar bau takrim 2016 setahun itu di Sarinah, itu kurang sebagian dari orang-orang itu karena tidak paham dia. Kita ke sana, kita kasih tahu Anda kalau punya duit mau bersedekah, silakan sedekah kepada tempat-tempat yang Anda tahu. Paling tidak kalau Anda punya keluarga di Jember, silakan kasih orang di Jember. Kalau Anda punya keluarga di Lamongan, silakan kasih aja untuk keluarga. Atau kalau ada ormas yang sudah memang kita tahu posisinya, ormas Islam besar dua itu, yang Muhammadiyah, silakan kasih sana. Jangan ngasih ke tempat yang tidak jelas. Jadi radikalisasi di PKI
yang naik ke atas gunung dan dia membunuh orang, menggorok orang di atas itu. Apalagi kalau ditanya kamu agamanya apa? Itu yang digorok itu ada 3 orang itu, 1 Kristen, 1 Hindu, 1 Muslim. Jadi 3-tiganya diambil digorok oleh dia. Jadi apa yang dilakukan di isi sana itu sudah dilakukan di bumi itu. Apa yang dilakukan kalau di Irak sana sudah dilakukan di Indonesia ini. Apa yang sudah dilakukan di Pakistan sudah dilakukan di Indonesia ini. Malah lebih ke depan, ini luar biasa. Di sana orang membom diri, laki-laki sendirian, perempuan sendirian, anak-anak bukan anaknya disuruh. Tapi di sini satu keluarga, ibunya, anaknya dibawa, bapaknya dibawa, satu serangan. Luar biasa, belum ada sedunia. Itu di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun keluarga, masing-masing keluarga, supaya paham apa yang masuk ke kepalanya orang-orang. Ini lagi. Ini mohon maaf, agak berbeda. Kalau kita sudah jauh Jakarta, jalan kaki ke sekarang apa motifnya dia? Ini adalah bukan kata-kata saya, ini adalah penelitian Pak. Di tahun 2012 dipimpin oleh Profesor Dr. Salim Tongkar dari UI bersama dengan Profesor Dr. Haji Ahmad Sati Mufid, itu dulu waktu itu jadi Badan Litbang Kementerian Agama, dibantu juga oleh mahasiswa UI dan UI, dan kami juga membantu. Jadi kenapa orang kegiatan itu? Respondennya adalah para pelaku antara tahun 2000 sampai 2012. Sekali lagi mau itu. Jadi kalau Anda ingin disertasi silakan lakukan, misalnya 2012 sampai 2017 kan. Anda tanya, kalau sama dengan ini berarti memang itu yang itulah yang dilakukan. Hasilnya adalah sebagai ini. Kenapa? Karena 45,5% karena ideologi agama. Maka tadi saya katakan keinginan untuk mengubah tatanan politik global itu adalah salah satu, dan itu yang paling besar yang memotivasi. Itu para orang-orang ideologi itu dan pemahaman agama yang keliru di dalam hal itu. Jadi supaya ini bisa dijalankan, maka dorongannya adalah teks-teks kitab suci yang dipegang-pegang atau yang dibaca secara literalis dan tekstual, tidak kontekstual. Ini hati-hati. Kalau Anda belajar agama apapun, ketika Anda belajarnya tekstual, pasti Anda akan terbentur pada hal-hal yang semacam ini. Anda harus belajar agama secara komprehensif. Yang tadi saya katakan, musuh kita adalah Yahudi Nasrani itu dulu ya, tapi jangan dibawa ke hari ini. Dulu perang salib aman, tapi apa kita mau berperang salib hari ini? Orang ini mengatakan seperti itu, bahwa yang beda sama kita kafir. Kenapa dia mengatakan tauhid? Dia mengatakan begitu. Dia pakai tauhid hakimiyah seperti yang doktrin tadi yang dibuat oleh Pak Kapolres tadi. Tauhid hakimiyah itu apa? Dia pakai dalil. Yang sudah dalam Maidah ayat 445-47. Coba Anda lihat baca. Malam yang cuma Allah kafirun. Jadi barang siapa yang tidak berhukum sama Tuhan, maka dia kafir itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berhukum tidak pada hukum yang dibuat oleh Allah, maka kafir. Itu harus dilihat jangan tekstual. Maka itu sama dia dihubungkan dengan Indonesia. Pancasila ini dibuat oleh manusia, dia menang seperti itu. Maka siapa yang berbaikat kepada NKRI, dia kafir. Kita ini kafir semua, apalagi yang ASN. Maka orang itu biasanya pertama kalau dia ASN pasti keluar. Kalau dia polisi pasti keluar. Kalau dia TNI pasti keluar. Jadi kalau ada Anda punya saudara sudah menjadi bekerja di kementerian lembaga tertentu, kemudian dia mengundurkan diri dari
dari itu dia satu. Dia tinggal ada daun sedikit jadi lupa. Ingat itu. Sudah banyak Pak. Polisi keluar, jadi Pertamina keluar, di bank keluar, karena merasa digaji oleh kafir. Nah, ketika dia mengkafirkan kita, dan ada orang lain yang tidak mengkafirkan, saya kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Itu otaknya gitu di sini. Apakah itu selesai? Belum Pak, belum selesai. Ada lanjutannya. Lanjutannya adalah ini yang menentukan. Kalau Anda kafir maka halal hartanya, martabatnya, dan darahnya. Maka harus dibunuh. Jadi tadi kalau dia fardu ain itu tadi Pak. Jadi pelajarannya adalah orang ini menggunakan teks-teks kitab suci, tetapi dengan interpretasinya orang-orang ini sendiri. Anda harus belajar secara komprehensif. Kita harus belajar secara komprehensif untuk memaknai ini. Kalau sudah sepotong ini jadinya, maka itu 45%. Maka ada peneliti, ada pengamat mengatakan bahwa, dan itu memang realitasnya, orang-orang ini adalah membajak agama Islam. Tapi Anda harus catat bahwa terorisme ini tidak didominasi oleh umat Islam. Zaman pertengahan orang Kristen juga melakukan, orang non-Muslim yang juga melakukan. Yang terbaru di abad 20-an itu di Irlandia. Saya pernah ke sana. Saya belajar di sana tentang resolusi konflik, bagaimana menangani konflik dua agama yang sama, yang satu Kristen, yang satu Protestan, yang satu Kristen, satu Katolik, bertengkar dia sepanjang berapa tahun, itu lama sekali. Yang terimbas sampai ke Inggris, bomnya tidak seperti di Indonesia, Pak, bomnya gede-gede juga. Inggris itu kelaparan. Saya ke Skotlandia, saya ke MI6, Anda tahu MI6, sebab itu orang MI6, saya berdiskusi sama orang-orang sana. Itu luar biasa. Tempatnya di Irlandia dan bomnya di Inggris, pertengkaran di Irlandia, itu terorisme. Jadi bukan hanya dominasi orang-orang Islam, orang non-Muslim sudah melakukan. Orang Hindu sama di India, orang Sinto di Jepang sama. Malahan sekarang kemudian Pak, orang-orang Sinto Jepang dari saya lupa komunitasnya, dia minta izin ke kami untuk melakukan penelitian. Di Indonesia seperti ini, di Jepang seperti apa? Jadi agama Sinto sekarang itu penganutnya sudah mulai seperti di Indonesia juga, seperti di dunia juga, ada radikalisme juga di agama itu. Sekali lagi, makanya orang-orang non-Muslim itu juga harus dilakukan kontraradikalisasi Pak. Kenapa? Karena ketika orang Kristennya sendiri radikal, maka itu bisa memicu radikalisme Islam. Yang kedua, 20% solidaritas komunal. Tolong ini dimaknai dengan yang solidaritas yang negatif, jangan yang positif. Kalau yang positif tidak ada masalah. Solidaritas komunal itu 20% kenapa? Karena ketika dia melakukan pengeboman di gereja pada tanggal 25 Desember 2000, Ali Imran mengatakan bahwa kami melakukan pengeboman itu dikarenakan solidaritas kami di Ambon. Kami tidak bisa melakukan pengeboman di Ambon, kami serang itu mulai dari Batam, Riau sampai ke Tenggara Bogor. Itu namanya solidaritas komunal yang dihadirkan. Berikutnya pengeboman di Duta Besar Filipina tahun 2000 di bulan Agustus. Itu kalau ada di Jakarta, di situ ada jalan Probolinggo, di situ ada Duta Besar, itu juga dibom sama mereka. Kenapa? Karena di Filipina Mindanao diserang sama tentara. Orang-orang yang di Mindanao itu yang kebanyakan Muslim tidak bisa nyerang di sana, nyerangnya di Duta Besar dan Filipina. Myanmar juga begitu. Rohingya sana tidak bisa nyerang di sana, nyerangnya di wihara di Jakarta Barat, Jakarta Utara yang banyak wihara orang-orang Chinese yang ada tempat ibadah. Diserang sama dia kalau ini wihara,
itu nggak terlalu besar, orang lari keluar itu diterima sama bom yang besar. Itu mereka. Itu namanya solidaritas penggunaan kita. Tolong jangan dianggap yang positif. Kalau yang positif ada bantu dan ada 12,7 bom mentality ikut-ikutan 10,9 balas dendam, 9,1 situasional. Situasional ini adalah salah satunya adalah ketidakadilan, ketidakadilan yang terjadi baik nasional maupun regional. Ini motivasinya, karena ini sudah dituntut dulu, nanti kita bisa berinteraksi karena waktunya memang sedikit Pak. Mungkin itu yang bisa saya kalau tidak ada memahami kenapa orang melakukan hukuman, kenapa orang membunuh orang lain atas nama agama tadi. Sekali lagi dia membaca agama Islam karena menggunakan ayat-ayat yang ada di situ. Demikian dari permasalahan terorisme dan kapan masyarakat Indonesia teredukasi bahwa selama ini kita diperkenalkan oleh satu negara yang sangat menjajah kita secara tidak langsung, yaitu Amerika. Terima kasih. Jadi gini, ini semua negara dunia ini tahu itu. Tapi masalahnya adalah ini bukan ansih negara itu, tapi ini adalah kepentingan. Jadi ketika kepentingan itu menjadi kepentingan itu di atas semuanya. Jadi konflik yang terjadi di Timur Tengah, konflik yang terjadi di mana-mana itu kepentingan. Saya jadi kalau mengatakan apa ini ada apa itu coba ada komunis, ada negara. Selamat sore, kami dari media Fakultas Hukum Universitas Jember. Kesan-kesan Bapak dan harapan dengan adanya seminar nasional di mana kita ketahui bahwasannya mahasiswa adalah menjadi sasaran utama dari doktrin-doktrin radikalisme. Gitu. Makanya seminar ini memberikan pemahaman dan kesadaran yang tinggi kepada mahasiswa bahwa mereka adalah sasaran yang potensial untuk diajarkan ajaran-ajaran radikalisme. Karena itu apa yang telah dipaparkan para narasumber itu memberikan pemahaman bahwa ketika ada ajaran-ajaran yang mengarah, memang belum sampai pada intoleran, tapi sudah mengarah ke intoleran, mahasiswa harapannya sudah mulai sadar diri bahwa ini sedang dalam keterancaman, sehingga kemudian mahasiswa kan rata-rata ada puber hiroh keislaman yang tinggi di tingkat mahasiswa dengan sedikit umpan-umpan bahwa ketidakadilan, misalnya korupsi di mana-mana, penegakan hukum yang dirasa tidak adil, lantas kemiskinan dianggap masih merajalela, itu semua selalu disalahkan karena sistemnya tidak menggunakan sistem Islam. Nah, itu pancingan-pancingan pertama. Maka kalau sudah ada pendekatan seperti ini, harapannya mahasiswa menjadi aware bahwa dirinya itu sedang didekati. Harapannya mungkin pesannya untuk mahasiswa. Harapannya kepada mahasiswa bahwa mahasiswa ini adalah pemegang kendali masa depan Indonesia. Oleh karena itu harapannya kami memberikan tanggung jawab yang besar bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Karena itu kami berharap mahasiswa paham bahwa intoleran adalah pemecah bangsa. Intoleran adalah akan menghancurkan Indonesia. Sejarah panjang kemerdekaan itu bukan berasal dari keterbelahan, tapi persatuan.
Maka ajaran-ajaran yang membelah bangsa kita, yang membelah komponen Indonesia, itu adalah ajaran-ajaran yang bisa menghancurkan Indonesia. Karena itu ke depan saya berharap mahasiswa Indonesia semakin solid, bahwa Indonesia itu bukan hal yang togut, Indonesia bukan hal yang batil, bahwa Indonesia itu adalah bagian dari bangsa-bangsa yang diakui dalam Islam. Terima kasih banyak. Untuk mahasiswa khususnya fakultas hukumnya, gimana caranya membentengi diri dari doktrin radikalisme, karena mahasiswa itu sangat rentan. Oke, yang pertama adalah kita harus berani sharing dengan dosen atau dengan pembimbing agama yang moderat, seperti dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah. Jangan hanya belajar dari internet untuk keagamaan, karena sumbernya masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian cari komunitas yang positif, cari komunitas yang baik, jaga mindset kita, jaga komunitas kita, sehingga kita tidak terpengaruh pada paham-paham radikal. Dan bila kita mengetahui ada kelompok-kelompok eksklusif atau yang berbau radikal, segera komunikasikan dengan dekan atau dosen supaya bisa ditindaklanjuti oleh pengurus daripada